wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Sehat, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah, Bu. Baik. Nah, toli-toli ya. Iya, Bu. Aduh. Ya, Bu. Teman-teman, kalau saya sebutkan kata toli-toli, apa yang terlintas di kepala teman-teman semua? Toli-toli apa gitu ya? Kalau Cengkeh, Bu. cengkeh. Kalau San tadi apa? Cengkeh juga. Ikan, Ibu. Ikan. Oh, Ikan. ikan. Oke. Kalau Asri pas bilang toli-toli apa yang langsung ada muncul di kepala kita itu? Tak kedengaran suaranya. Cengkeh juga, Bu. Cengkeh. Nur Hasana? Tak kedengaran suaranya. Cengkeh juga, Bu. Cengkeh juga. Kalau Budian apa? Yang langsung pas bilang toli-toli langsung ada kata yang muncul tiba-tiba di kepala. Apa? Kamu nih kota cengkeh. Apa itu? Kota cengkeh, Ibu. Kota Cengkeh, kota Iya. Cengkeh. Nah, Zulfikri? Sama, Bu, sama cengkeh. Cengkeh juga. Kalau Ade Saskia? Kota Cengkeh, Bu. Kota Cengkeh juga. Umar? Sama, Bu. Cengkeh. Cengkeh. Kalau Akbar gimana? Akbar ini kayaknya istrinya orang toli-toli ini. Kalau Akbar pas bilang toli-toli, istriku. Iya, Bu. Iya, Bu. Pas kalau Akbar ditanya toli-toli, istriku gitu ya. Dia langsung teringat istrinya. Kita di sini ada berapa orang? Satu kelompok kita, 8 orang saja ya kita ya? Berapa orang kita sekelompok? 11. 11, Ibu. Nah, yang lain baru mau bergabung nih. Ainun Nisa yang ada cuman alisnya saja yang kelihatan putih. Iya. Kalau enggak kelihatan wajahnya mending nggak usah pakai background deh gitu supaya kelihatan wajahnya. Ya. Oke, jadi teman-teman, jadi kalau pas terdengar kata toli-toli, yang terlintas itu adalah cengkeh ya. Kalau saya pada saat dikatakan kota toli-toli, maka yang langsung teringat itu adalah tempat lahir anak saya gitu ya. Jadi anak saya yang kedua itu lahir di toli-toli, teman-teman. Ya. Apa ini? Tunggu sebentar ya. Iya, jadi teman-teman kalau pas dengar toli-toli, wah itu tempat lahir anak saya, tempat saya memulai hidup sebagai ibu rumah tangga. Ada yang sudah jadi ibu rumah tangga di sini? Coba angkat tangan bagian yang perempuan yang sudah jadi emak-emak ini. Ade, Asri, ya, cuman 2 orang, yang lain belum. Nur Hasana juga. Wana sama Dian belum. Cepat Jo cari jodoh. Belum, Ibu. Sudah, Bu. Iya, jadi toli-toli pada saat disebut cengkeh itu ibu itu menikah pas lagi kuliah. Biasalah. Kalau orang tua itu suka jodoh-jodohin anaknya gitu ya. Belum selesai kuliah udah dijodohin, sudah dikasih kawin ya seperti itu. Jadi masih semester 5 lah saya kuliah itu, sudah menikah. Tinggallah di toli-toli ya, tinggallah di toli-toli. Anak kedua saya itu lahir toli-toli. Dan untuk mengisi keseharian saya, jadi pada saat libur kuliah saya ke toli-toli. Nah, kerja saya itu bacudek cingke itu. Cudek cingke. Jadi saya satu hari itu bisa dapat sampai Nah, jadi saya itu cudek cingke satu hari saya bisa dapat 300.000 dulu.
Jadi banyak sekali dulu itu, mahal sekali cengkeh memang dulu itu ya. Makanya toli-toli itu banyak orang kaya gara-gara cengkeh. Benar enggak? Ya, beli jeruk nipis 1 biji 5.000. Wih, gila. Cuma sultan yang bisa tinggal di toli-toli ini. Siapa yang asli orang toli-toli? Angkat tangan begini, yang asli maksudnya toli-toli. Yang ini sama pendatang ini, cuma nggak tahu kota Cingke. Coba angkat tangan begini. Zulfikri, di mana? Tinggal di mana toli-toli? Di Nalu, Bu. Oh, Nalu, Ya. Nalu. Tempatnya ikan banyak di sana. Ya, pinggir pantai. Pinggir pantai, benar, Nalu. Ada Nopi. Nopi itu yang ada jembatan itu ya. Masih ada enggak di situ penjual ikan di situ? Masih banyak, Bu. Masih banyak. Waduh, beli ikan apa itu katombo itu. Apa namanya ikan katombo sana bilang? Itu Katombo, Bu, sama. Katombo. Nah, ikan katombo itu belinya kan 1 cucu gitu kan, 1 cucu banyak dia isi. Itu kita makan ikan, kalau adik saya bilang gini, kita makan ikan itu betul-betul makan ikannya saja gitu. Nasinya sedikit karena saking enaknya itu ikan di sana ya. Oh, ikan segar gitu. Yang lain ini asal dari mana nih? Ayo boleh perkenalan diri dulu. Dari Asri deh, silakan. Perkenalkan, nama saya Asri Yuliana. Alamat di Jalan Bangau, Tuele, Kelurahan Tuele. Profesinya? Profesi sebagai bidan, Bu. Asri bidan di rumah sakit. Apalagi nama rumah sakit toli-toli itu? Rumah Sakit Malala, Subaidah. Rumah Sakit Subaidah Bantilan di Malala, Bu. Itu yang di tengah kota itu ya? Rumah sakit toli-toli ada berapa sih? Bukan ada ya? 2, Ibu. Mokopido Ada satu 2. apa? Satu Iya, apa? yang di kota Mokopido, Bu. Rumah sakit Mokopido, iya. Jadi tinggalnya Tuele ya? Iya, Ibu. Itu Ibu bidan, saya melahirkan plasenta saya, anak saya itu ditanam di Tuele itu. Aduh, pokoknya saya kalau ini bisa saja ini 2 jam saja bercerita tentang toli-toli ini. Iya, karena banyak sekali kenangan yang apa nih, yang indah, yang bagus, yang cantik ya di toli-toli. Baik, ini Bu Bidan, saya melahirkan di Mokopido itu. Aduh, naik becak saya dari Jembatan Cikoi, saya tinggal dekat Jembatan Cikoi. Tahu kan Zulfikri? Bayangkan saya naik becak dari Jembatan Cikoi situ sampai Rumah Sakit Mokopido. Berapa jembatan yang saya lewati, dan itu setiap naik jembatan, maka si tukang becak akan turun dari becaknya karena dia tidak bisa mengayuh, karena yang di bawah ini orang hamil yang besar, gemuk gitu ya, dengan perutnya gede. Terus ada tetangga saya yang juga di dalam becak. Wah kacau deh itu ya. Jadi anak saya itu di bawah melahirkan itu pakai becak gitu ya. Ya, baik Bu Bidan Asri. Saya panggilnya Asri ya, atau Yuli atau Yuli Ana? saja, Bu. Yuli. Baik, terima kasih ya Yuli. Dian, silakan Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dian Tri Ramadhani. Saya tinggal di Jalan Tulus, Kelurahan Tambun. Di Tambun. Ini profesinya apa? Nutrisionis. Nutrisionis. Waduh, sekarang nutrisionis. Sekarang banyak stunting. Gila nih negara kita, ini negara kaya tapi kurang gizi orang di dalam ini. Nanti harus kerja berat nih si Diannya sebagai nutrisionis ya. Yes, baik, Bu. terima kasih Dian. Nur Hasanah. Silakan Nur. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya tinggal di Lalang. Profesi sebagai analis kesehatan, Bu. Analis kesehatan. Ini PKM ini puskesmas masuknya ya? Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Nur. Ini nama tempat yang dibilang semua ini semua sudah pernah saya PGA-kan ini. Aduh, Ade Saskia, silakan. Ini kayaknya ini punya kakak yang pernah saya ajak. Assalamualaikum, Bu. Salam, iya. Baik, silakan Bu Ade Saskia. Nama saya Ade Saskia, dipanggil Ade. Ya, tinggalnya di Lorong Kencana Motor. Oke. Di profesinya? Satpol PP, Bu. Di Satpol.
Oh, ini kalau Satpol PP-nya cantik begini, tidak mau marah-marah orang yang mau ditertibkan ini, penegakan perda. Baik, makasih Ade. Sankue. Ya, Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. ya, Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hasan Kweke Putra, panggil saja Eko. Saya sementara ini tinggal di Veteran 5 Sebagai profesi sebagai pengawas bibit ternak. Urus bibit ternak ini. Ada bibit ternak beku itu ya. Apa namanya? Eko. Semen beku, Ibu. Oke. Iya, Ibu. Saya ini gara-gara sering mengajar ini jadi saya tahu semua itu semen beku itu. Bukan cuma semen cor yang saya tahu, semen beku juga saya tahu. Iya, baik. Makasih Eko. Ini nama Sankue. Baru panggilnya Eko. Memang canggih nih Eko ini. Oke. Zulfikri, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zulfikri, Bu, dari Dinas Perkebunan dan Peternakan. Iya. Tinggal sebelum menikah di Nalu, sesudah menikah di Tambun. Dan baku jauh Ya, Panggilnya siapa? Fikri, Zul? terserah saja, Bu. Mana nanya. Zul saja deh, gitu. Nama panggilan sehari-hari Randi, Bu. Ini lebih kalau tadi ini dia Kuo, jadi Eko masih ada DP sambungan huruf. Ini beda sekali DP huruf. Profesinya sebagai apa? Zul. Sama dengan Eko tadi, Bu. Bikin bibit juga. Ya. Oke. Semen beku, saya punya sapi, saya belum jadi saya mau tanam itu semen beku di dalamnya itu. Oke, baik. Makasih Zul. Umar. Assalamualaikum Ibu. Ya. Perkenalkan, nama Umar Al-Faruqi, alamat Welei, profesi perawat. Perawat di mana Umar? Di PKM Kayu Lompa. Nah, di mana itu? Di Basidondo, Ibu. Oh, Basidondo. Ya. Oke, baik. Makasih Umar. Iya, Bu. Wana. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ya, perkenalkan nama saya Wana. Tempat tinggal saya di Lanoni 3, samping rumah sakit umum. Terus profesi saya perawat terampil di Puskesmas Pembantu Galumpang, Bu. Di Galumpang. Oke, saya kalau ke Galumpang itu hampir semua deh. Soalnya lama. Suami saya itu tugas toli-toli 7 tahun. Jadi saya suka berkeliling. Apalagi pergi ke tempat tempat durian itu. Apalagi nama tempat? Bajugan. Bajugan. Saya ngidam harus makan durian dari Bajugan. Suami saya pakai dasi, pakai kemeja, pakai dasi pulang kantor, belum boleh pulang ke rumah, harus ke Bajugan dulu beli durian. Dia bilang, aduh, nah ada orang beli durian di sana, Vin, yang pakai dasi, cuma saya bilang kenapa enggak buka saja dasinya. Ya sudah buru-buru pulang kantor langsung ke sana, terbanglah dasinya dengan naik motor itu. Iya, baik. Ainunisa. Silakan. Suaranya, Cintaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ainun Nisa. Saya tinggal di Panasakan dekat Akper. Profesi saya sebagai asisten apoteker di Puskesmas Ogodede. Oke, asisten apoteker. Oke, baik. Siapa lagi ya? Suryana. Suaranya sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suryana Esanderang, biasa dipanggil Ana. Saya tinggal di Desa Lembah Harapan, Kecamatan Panasakan. Profesi bidan. Ada 2 orang bidan ya, Yuli sama Ana. Jadi kita gabung Yuliana. Ini cuman 10 orang, 1 orangnya siapa ya? Yang enggak ada nih. Ada nama Ikra, Bu. Mana orangnya? Sudah masuk dia, tapi belum masuk di kelompok sini, Bu. Oke. Di luar. Kita ini kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2.
Oke. 2, Bu. Oke, kelompok 2 ya. Ibu ini udah pernah hafal kelompok banyak kali kelas. Pak Akbar, coba dicek Ikra, atas nama Ikra belum masuk ke room. Oke, Bu. Iya, Bu. Iya, oke. Baik, teman-teman semua. Jadi kita hari ini akan belajar tentang agenda 1 ya. Agenda 1. Nah, teman-teman semua, di agenda 1, kalau di sini saya tidak mengajar materi ya, teman-teman ya. Jadi saya tidak mengajarkan materi, tidak mengajarkan substansi, enggak gitu ya. Karena teman-teman sudah belajar di agenda 1 ya. Jadi di sini Ibu hanya memberikan sedikit penguatan, pengayaan, kayak gitu-gitu deh. Jadi kita tinggal diskusi, mengingat kembali apa yang sudah kita baca, modul-modul yang ada di agenda 1 ya. Nah, seperti itu. Jadi di agenda 1 itu teman-teman sudah belajar materi apa saja. Boleh diceritakan. Anda boleh storytelling deh. Oh Bu, saya di agenda 1 itu ada materi sekian yang sudah saya pelajari ini gitu. Coba boleh silakan. Siapa dulu yang mau raise hand seperti ini? Raise hand dulu. Ade, silakan Ade. Ya, Bu. Untuk di agenda 1 itu modulnya ada 3 modul. Yang pertama wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua analisis isu kontemporer. Yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Untuk wawasan kebangsaan yaitu cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran diri dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dan bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan sebagai warga negara yang didasari oleh kecintaan kita pada tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Cukup, Ade? Ya, Bu. Baik, terima kasih, Ade. Ada yang mau menambahkan cerita tentang agenda 1 yang sudah dibaca di modulnya, sudah dibaca di kolabjarnya? Boleh? Yang di emosinya? Siapa yang mau tambahkan? Boleh, silakan. Jangan malu-malu, silakan gitu. Ibu jauh, susah mau tarik telinga Anda semua gitu. Paling cuman, ayo mana yang mau ini cerita lagi? Siapa? Suryana, silakan. Ana. Suaranya sayang. Ini ada yang suka tabo balik DP kamera. Ya ampun. Silakan Ana. Untuk modul wawasan kebangsaan, ya. Betul seperti yang dibilang Adik tadi, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa itu sendiri dalam melihat diri dan lingkungannya terkait masalah kebangsaan itu sendiri. Kemudian untuk saya ulangi, untuk wawasan kebangsaan itu terdapat beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, seperti ada Hari Kebangkitan Nasional, ada Hari Kebangkitan Nasional, kemudian ada Hari BP. Saya tunggu Bu, gugup Bu. Aduh, pahit gitu kalau Pincen bilang pahit. Siapa yang pernah nonton Santu Kakak Channel? Angkat tangan suka nonton Santu Kakak Channel. Ngoni ini ketinggalan orang sampai luar negeri nonton ini channel ngoni ini masih Sulawesi Tengah punya itu yang anak-anak yang apa nih? Yang anak-anak lucu-lucu itu si Pincen, si Christine ya. Hari pertama ikut Bu. Oke, santai aja Bu Bidan gitu ya. Nah, ya baik. Wawasan kebangsaan. Jadi ada 3 materi ya teman-teman ya. Ada wawasan kebangsaan, ada isu kontemporer, dan ada kesiapsiagaan bela negara gitu ya. Oke, tunggu sebentar Ibu mau ingin share screen dulu sebentar. Tunggu ya, kita buka dulu filenya.
Ini gara-gara pertama ini jadi banyak yang lupa DP materi yang sudah dibaca. Aduh, pahit. Itu tunggu ya, kita lihat dulu. Kita lihat dulu dari wawasan kebangsaan. Ini kelihatan di layar? Iya, Bu. Kelihatan ya? Oke, baik. Nah, jadi teman-teman semua mengingatkan kembali buat semuanya bahwa kita di wawasan kebangsaan itu ya teman-teman diharapkan teman-teman itu punya ya, jadi punya wawasan kebangsaan, paham nilai-nilai bela negara, sehingga teman-teman itu nanti mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara yang ditunjukkan dengan adanya kesiapsiagaan, di mana kesiapsiagaan itu terminnya itu Anda sehat, jasmaninya sehat, mentalnya menghadapi isu kontemporer yang dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional. Ya, nah jadi harapannya teman-teman itu paham apa sih wawasan kebangsaan tadi. Si Ade tadi sudah jelaskan ya sedikit tentang wawasan kebangsaan dan ada nilai-nilai bela negara ya yang harus teman-teman ketahui ya untuk membentengi diri kita untuk menghadapi isu kontemporer. Jadi teman-teman kita di sini paham benar bahwa Indonesia itu adalah satu keluarga dengan berbagai macam kultur. Kita betul-betul multikultur ya, teman-teman. Betul-betul kita itu negara yang begitu heterogen, banyak suku, banyak agama. Ya, wah itu kalau Ibu latar belakangnya itu peta dunia. Nah, ini teman-teman peta dunia ini Indonesia kan di dalamnya itu. Indonesia itu sungguh luar biasa ya teman-temannya, nanti Ibu cerita sebentar. Nah, jadi kita sebagai seorang pelayan masyarakat itu harus punya mindset bahwa kita itu satu keluarga Indonesia. Walaupun berbeda-beda tetap satu gitu ya. Dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman semua yang pasti ya teman-teman kita punya fungsi ya sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pelayan publik, sebagai perekat pemersatu bangsa. Jadi peran kita sebagai perencana, jadi Anda semua bisa merencanakan pekerjaan, melakukan pengawasan ya, bagaimana supaya pelaksanaan kebijakan pelayanan publik itu bisa terjadi secara profesional, bebas dari politik, bersih dari praktek korupsi, nepotisme. Ini ya. Nah, nanti teman-teman itu kalau tidak salah di penugasan di Kolabjar ada membuat yel-yel. Nanti teman-teman boleh buat yel-yel ya, yel-yel komitmen bela negara. Nah, kemudian di dalam penugasan juga ya teman-teman di Kolabjar itu teman-teman itu kita minta membuat rencana aksi bela negara ya, nanti dilihat di penugasannya, penugasan individu itu ada membuat namanya rencana aksi bela negara. Jadi rencana aksi bela negara itu Anda menguraikan nilai-nilai bela negara. Jadi nilai bela negara ada 5. Boleh disebutkan yang pertama, Fikri? Cinta tanah air. Oke. Ade yang kedua? Ya, sadar berbangsa dan bernegara. Ainun yang ketiga? Ya, kepada Pancasila. Oke, baik. Umar yang keempat? Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Oke. Yang kelima, silakan. Eko. Memiliki kemampuan awal bela negara. Oke. Nah, ini semua adalah nilai-nilai bela negara.
ya yang nanti teman-teman susun dalam rencana aksi bela negara untuk Anda terapkan. Jangan lupa follow Ibu PIG, ini Ibu PIG ini taruh di bawah. Anak toli-toli mesti follow Pak Ibu PIG, ya. Nah, oke, itu ya berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Kong ini Ibu P foto ini Ibu yang lagi ada di Paris ini. Lagi di Simpang 12 ya, dekat Simpang 12 Paris. Tidak jauh dari Menara Eiffel juga ini. Itu ya teman-teman, Ibu stop sharing dulu. Nah, Ibu ini seperti Pak Ahmad bilang tadi, Ibu ini orang tukang jalan keliling dunia gitu ya. Jadi suka keliling Indonesia, suka juga keliling dunia. Mudah-mudahan dikasih umur panjang, dikasih rezeki, nanti insya Allah akhir tahun bisa mau ke London, aduh mau ke tempatnya Manchester. gitu ya. Ada yang teman-teman ada yang punya mimpi memimpikan satu kota yang ingin sekali dikunjungi. Ada satu kota yang ingin sekali dikunjungi. Boleh sebutkan deh. Siapa yang mau sebutkan dulu kota yang ingin sekali dikunjungi? Katakan kayak gini. Kalau Adik, kota apa yang pengen sekali dikunjungi? Boleh Indonesia, boleh luar negeri, silakan. Sejauh ini tidak ada sih, Bu. Suka di kampung sendiri, Bu. Di kampung sendiri, aduh. Belum punya mimpi untuk ini ya, untuk pergi kemana-mana ya. Oh, cinta kampung ya. Oke, baik. Kalau Nur, kota yang ingin sekali dikunjungi? Di Indonesia boleh, mana boleh? Paris, Bu. Di Paris, waduh pengen ke Paris ya. Nanti lihat ya Ibu PIG ya, itu ada foto-fotonya Ibu ada di Paris. Oke, baik. Lama sekali itu mimpi baru bisa terwujud kalau Ibu baru kemarin Ibu dari sana, bulan Februari tahun ini baru Ibu bisa ke sana. Baik, nanti insya Allah bisa ke sana ya, Nur. Kumpul uang ikat pinggang. Umar, kalau Umar? Mekah Bu nih haji. Iya, itu Mekah insya Allah bisa ya. Ibu sudah 2 kali umroh gitu ya. Jadi pertama dengan tante, kedua itu dengan sekeluarga sama suami sama anak 3 jadi 5 orang. Nanti harus nabung ya Umar ya supaya bisa kesana ya. Wah, paling senang saya di Madinah gitu ya. Memang pengen sekali ke sana lagi. Insya Allah dikasih kesempatan bisa berkunjung lagi. Baik, Zul. Kemana kota yang ingin sekali dikunjungi? Banyak, Bu. Banyak, satu dulu. Kalau banyak nanti tidak ada yang tak pigiakan gitu ya. Satu. Yang ingin sekali kita kunjungi pertama prioritas. Itu sudah Bu, naik haji, Bu. Iya. Kalau haji masih lama, umroh dulu deh gitu ya. Kumpul uang Lama gitu ya. antrinya. Lama. Sekarang sudah berapa ya? Sudah 46 tahun berapa ya? Aduh. Semua jadi nenek-nenek tua renta kita baru mau dapat kuota gitu. Ya, jadi kalau mau suka berangkat haji berarti harus daftar dari sekarang ya, supaya bisa, insya Allah bisa. Ibu sih rencananya tahun 2023, tahun depan ini sebenarnya Ibu berangkat haji bersama suami. Cuma karena pandemi kemarin, Ibu enggak tahu lagi. Ibu ini bergeser di tahun berapa berangkatnya, tapi mudah-mudahan dimudahkan untuk pergi ya. Ingin sekali di sana. Lihat orang barusan itu nonton live wukuf di Arafah ya, wah Ibu sudah nangis-nangis, ya Allah berikanlah saya kesempatan untuk bisa juga wukuf di Arafah gitu ya. Kalau tempatnya Ibu sudah pernah pergi tapi bukan dalam rangka ini cuman datang lihat wisata religi gitu ya. Kita lihat tempatnya, oh di sini tempat orang wukuf, oh di sini Mina. Ibu sudah lihat sih tempat-tempatnya, tapi untuk melaksanakan ibadah haji sana belum. Insya Allah bisa ya, nanti kita saling doakan ya, bisa semua ke sana. Kalau Bu Ana, Bu Ana kemana dia ini? Iya Bu. Kemana maunya? Kemana dulu nih? Kota ingin sekali dikunjungi. Insya Allah maunya ke Mekah Bu. Ke Mekah ya, Insya Allah ya, kumpul uang ya. Banyak panen cingke, langsung pakai daftar itu haji 25 kalau tidak salah ya. Nah, supaya sambil kumpul duit bisa nanti, karena lama sekali tunggunya. Sekarang enggak tahu ya berapa tahun sudah, lama sekali. Kalau Ainun kemana nih? Mau ke Mekah juga? Ya, Bu. Selain Mekah kemana?
ke Bandung, Bu. Ya, Bandung daerah dingin ya. Ibu dulu kuliahnya di Jakarta, di UNJ. S3-nya Ibu di UNJ. Jadi setiap hari Sabtu ya, Sabtu kan enggak kuliah. Jadi itu Ibu Sabtu pagi Ibu sudah naik kereta ke Bandung. Ibu sendirian ini ya. Jadi Ibu sendirian itu dari Jakarta ke Bandung naik kereta. Kemudian nanti Ibu pulangnya hari Minggu sore gitu ya, hari Senin kuliah lagi gitu ya, begitu. Jadi Ibu tinggal cari penginapan, pokoknya Ibu jalan sampai capek. Pas ada penginapan sudah Ibu berhenti, masuk nginap semalam, udah besoknya pulang lagi seperti itu. Naklah Bandung itu ya, tak dingin. Baik, nanti ikat pinggang, menabung, irit, hemat gitu ya, supaya bisa pergi. Wana, kalau Wana kemana Wana? Selain Mekah tentunya. Iya Bu, saya kalau di luar negeri maunya ke Kapadokia Bu. Ibu belum juga jadi ke sana Kapadokia Ibu. Jadi kemarin Ibu sudah apa nih tahun kemarin sebenarnya pergi tahun 2021. Cuman teman-teman Ibu sama-sama teman-teman kantor rencana. Cuman teman-teman Ibu masih belum takut pergi karena masih pandemi gitu ya. Jadi belum jadi pergi. It's my dream, not gitu ya. Korban semua ini, korban sinetron semua orang ini. Iya, Bu. Tapi cantik itu Turki. Kalau saya penggemar film Turki ya, hampir serial Turki itu yang sampai 500-an episode itu saya nonton gitu ya. Jadi suka streaming di waktu subuh menonton. Sampai saya banyak hafal saya hafal kata-kata Turki. Ya, jadi aneh Ibu ya, aneh Ibu, Mama gitu, aneh gitu ya. Wah, asik. Apa ini? Banyak bahasanya yang saya tahu karena seringnya nonton itu ya. Oke, Ade. Kalau Ade mau kemana tadi? Sudah ya Ade tadi ya? Sudah tadi ya? Wana? Maaf Bu, mau menyampaikan kalau teman tadi ada tak keluar dari Zoom Ibu karena jaringannya tidak bagus. Atas nama Asri Yuliana. Oke, ya nanti dicari tempat yang bagus jaringannya ya. Kasihan ini nanti kalau keluar dari grupnya. Tadi Ade sudah ya? Sudah ya? Saya sampai lupa. Ya, Bu. Eko, kalau Eko kemana nih Eko? Kalau selain Mekah Ibu? Selain Mekah boleh. Ke Kyoto Ibu. Kyoto, wah Jepang ya. Saya terakhir ke Jepang itu tahun 2000 ya. Jadi awal pandemi. Makanya waktu itu pas pulang ke Indonesia ada dulu yang pertama itu beritanya di Sulawesi Tengah ada ODP 32 orang. Pernah itu ya pertama itu ya, ada berita ODP orang dalam pantauan 32 orang termasuk Ibu itu yang dalam pantauan karena baru pulang dari Jepang itu. Kalau bercerita tentang Jepang ya teman-teman, wah itu luar biasa. Negara yang bersih. Negara yang pengen sekali Ibu kunjungi berulang-ulang adalah Jepang, include Kyoto gitu ya. Ibu ke Gunung Fuji, wah keren deh. Aduh, ini kalau cerita pengalaman jalan-jalan Ibu suka sekali. Nanti bisa ya Eko ya, perginya bisa. Yang penting kita bisa nabung. Ikra tadi belum sempat perkenalkan diri. Kerjanya di PUPR ya Ikra? Iya Bu, di PUPR Bu. Jabatannya apa? Teknik pengairan Bu. Nah, pengairan, urus pengairan ya. Iya. Baik. Kota yang ingin sekali dikunjungi, Ikra. Oke, kota yang ingin sekali dikunjungi selain Mekah itu apa? Barcelona. Barcelona. Aduh, Ibu baru pulang dari Barcelona beneran. Ibu dari Jakarta, Madrid ya, Valencia, Barcelona. Ibu pergi ke Stadion Barca. Kamu mimpilah dulu ya, pokoknya ikat dulu nanti bisa ke sana Barcelona. Oh itu Ibu sudah putar-putar lagunya. Nana Barcelona, nana. Lagunya siapa itu? Itu ya. Wah, Ibu sudah ke sana itu menikmati makanan di Barcelona. Wah, insya Allah Ikra bisa ke sana ya. Nabung, pokoknya nabung, harus bisa pergi ke sana. Kalau Ana gimana? Yuliana, Yuli. Suaranya sayang? Kenapa Bu? Ya,
Mau kemana, Ana, Yuli? Selain ke Mekah, Bu. Pertama saya mau sekali ke Mekah. Selain ke Mekah, ke Belanda. Saya mau lihat negara yang menjajah Indonesia yang paling lama, Bu. Ini bela negara dia, negara yang paling lama. Aduh, Ibu kemarin itu sebenarnya itinerary-nya itu mau ke Belanda. Cuma waktu itu Ibu ke sana Belanda masih tutup, border belum buka karena pandemi ya. Aduh, sayang sekali ya Ibu belum bisa ke sana. Mudah-mudahan bisa ya. Yuli ya, bisa kita nanti insya Allah bisa ke sana. Siapa yang belum menyampaikan kota yang ingin kunjungi? Sudah semua kayaknya ya. Ini peserta ini banyak yang terlempar-lempar keluar loh. Ini dari grup-grup yang lain. Iya, jadi ya teman-teman, jadi berkaitan dengan wawasan kebangsaan, ya teman-teman itu harus paham betul ya. Saya sebagai seorang yang bekerja di mengurusi pengairan, apa yang harus saya laksanakan ya berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Saya sebagai bidan gitu ya, apa yang harus saya lakukan pada saat kita berbicara tentang wawasan kebangsaan ya. Saya seorang nutrisionis gitu ya, Dian. Apa yang harus saya lakukan ya berkaitan dengan wawasan kebangsaan ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana kita mampu menerapkan nilai-nilai bela negara yang tadi sudah disebutkan ya, ada 5 tadi ya, mulai cinta tanah air sampai mampu punya kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu artinya Anda harus sehat ya. Bagaimana Anda mau kasih melahirkan orang kalau Anda tidak sehat? Ya. Benar kan? Kemampuan awal bela negara itu kita harus sehat gitu. Jadi nanti teman-teman pada saat bekerja Anda usahakan fisik selalu sehat ya, mentalnya juga sehat gitu ya di dalam memberikan pelayanan. Sebagai orang kerja Satpol PP ada penegakan perda ya, ada patroli dan sebagainya misalnya. Apa yang harus saya lakukan gitu ya untuk menertibkan. Jadi kalau Ade nanti banyak-banyak berbicara tentang misalnya sadar nih berbangsa dan bernegara. Ya, bahwa kita hidup di negara yang punya aturan ya, ada aturan-aturan yang harus kita taati. Kalau satu saja contoh kesadaran berbangsa bernegara itu patuh dalam berlalu lintas misalnya ya. Saya kalau kemana-mana ke daerah di Sulawesi Tengah itu kalau di daerah kabupaten jarang sekali orang pakai helm, benar enggak? Nanti ada sweeping ya baru rame-rame ambil helm. Kenapa gitu? Kenapa enggak sadar gitu bahwa Indonesia itu harus menjadi tertib ya, menjadi tertib di dalam berlalu lintas. Siapa yang bisa menjadi contoh role model? Ya kita ya sebagai PNS. PNS yang harus bisa memberikan contoh. Bisa ya teman-teman? Jadi salah satu nanti misalnya Anda membuat rencana aksi bela negara adalah Anda memakai helm berkendara ya, helm atau sabuk pengaman, seat belt pada saat berkendara. Ya, jadi kalau dilihat ya, Ibu kan suka jalan-jalan ke luar negeri itu ya, negara-negara Eropa itu ya, anak-anak kecil pun itu pakai helm gitu, dan mereka otomatis kalau mau keluar rumah gitu, berkendara, naik mobil itu langsung otomatis pakai seat belt. Kita tidak, kita pakai seat belt itu dipasang tapi ditaruh di belakang, benar enggak ya? Benar ya? Taruh di belakang supaya tidak bunyi DP alarm. Mau bunyi, oh DP seat belt belum terpasang. Bukan dilingkar di depan badan, tapi ditaruh di belakang, langsung dipasang. Nah, sudah enggak bunyi alarm gitu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita harus sadar berbangsa bernegara, keamanan diri dijaga, keamanan orang lain juga dijaga gitu ya. Jadi banyak sekali nanti contoh-contoh, Anda tinggal membuka kembali modulnya ya, apa contoh-contoh kegiatan di dalam menerapkan nilai-nilai bela negara. Bisa ya teman-teman? Bisa ya? Oke, Ibu share lagi untuk yang isu kontemporer. Tunggu ya. Isu kontemporer. Kelihatan di layar?
Kelihatan? Bu, kelihatan. Kelihatan Ibu. Kelihatan, Bu. Ya. Jadi kalau berbicara tentang isu kontemporer, ya, yang pasti teman-teman sudah baca nih modulnya, ya. Ibu tinggal penguatan saja bahwa Anda sudah belajar tentang isu kontemporer di emosinya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 5 ya tentang ASN, ada tugas ASN seperti yang sudah disampaikan tadi, bagaimana teman-teman harus mampu memberikan pelayanan yang profesional berkualitas. Ya, jadi bagaimana teman-teman itu mampu menganalisa perubahan lingkungan strategis, ya, dengan punya modal, ada modal insani gitu ya. Jadi ada modal kita itu ya, ada modal emosional, modal etika, sosial, ya, ketabahan. Bagaimana nanti Anda harus tabah, adversity question-nya bagus, intelektualnya bagus gitu ya, supaya Anda mampu bekerja dengan situasi kondisi yang berubah-berubah gitu ya. Nanti teman-teman juga pasti sudah melihat isu-isu sekarang itu ya, isu korupsi ya, bagaimana waduh gila-gilaan nih isu korupsi, narkoba ya sampai hoax segala macam. Banyak ya isu-isu. Nanti teman-teman juga di dalam penugasan Ibu meminta teman-teman menganalisis isu-isu kontemporer ya selain yang contoh-contoh yang di layar ini gitu ya. Nanti teman-teman menganalisa isu-isu yang harus segera kita selesaikan itu bisa pakai bisa pakai APKL ya, bisa pakai USG, bisa pakai Fishbone gitu ya. Banyak tools di sini. Nanti teman-teman saya minta nanti pakai saja APKL, USG dan Fishbone untuk menganalisis isu-isu kontemporer. Jadi banyak sekali ya isu-isu kontemporer yang terjadi ya di Indonesia. Nanti teman-teman silahkan nanti buat analisisnya. Ya, buat analisisnya. Analisisnya bisa dipakai seperti ini. Jadi misalnya ada isu misalnya tingginya angka korupsi atau tingginya angka stunting ya, kalau yang tingginya angka gizi buruk ya, isu-isunya. Teman-teman nanti ya untuk penugasan ini ada 2 nanti ya, menganalisis isu itu. Ada tugas kelompok ya, ada tugas individu. Nah, tugas kelompok itu berkaitan dengan isu-isu kontemporer, cara menganalisisnya sama ya dengan tugas individu, isu kontemporer untuk kelompok, dan kalau yang individu perorangan maka tugasnya adalah menganalisis isu di instansi atau di tugas jabatan sekarang ya. Oh, saya sebagai bidan nih, saya menghadapi isu ini. Banyaknya ibu hamil yang ingin melahirkan di dukun misalnya gitu ya, tingginya angka kekurangan zat besi, asam folat bagi ibu hamil misalnya. Banyak nih isu yang saya hadapi sebagai bidan. Tuliskan sebanyak-banyaknya isu di tabel APKL ini ya kalau untuk individu. Begitupun untuk yang kelompok. Nah, setelah Anda analisis apakah aktual? Ya, aktual nih. Apakah problematik? Ya, Anda di sini kalau tabel APKL bagusnya dicentang-centang saja ya. Apakah aktual? Centang. Apakah problematik? Oh, centang aja. Apakah khalayak menyangkut orang banyak? Oh iya, centang. Apakah layak nih saya sebagai bidan menyelesaikan isu ini? Oh, layak sekali gitu ya. Saya kasih centang lagi. Nanti nggak usah ditotal, pakai keterangan saja. Keterangan. Nanti kalau tercentang-centang semua, maka nanti teman-teman boleh taruh keterangan memenuhi syarat, gitu ya. Memenuhi syarat. Setelah misalnya Anda temukan 10 isu, maka yang memenuhi syarat itu tercentang semua, itu misalnya ada 5. Nah, berarti 5 yang tadi itu masuk ke dalam tabel USG. Ya, bisa kita langsung masuk tuh, kita hitung pakai angka ya, angkanya
dari 1 sangat kecil sampai 5 sangat besar. Ya, yang kita masukkan ke tabel USG-nya. Misalnya ada 3, tingginya angka stunting, ya. Kemudian misalnya tingginya angka kematian ibu melahirkan, tingginya apalagi misalnya tingginya angka gizi buruk balita misalnya ya. Nah, kemudian kita analisis bagaimana tingkat urgensinya, bagaimana tingkat seriusnya, bagaimana tingkat growth-nya, pertumbuhan isu itu, ya apakah cepat bertumbuh gitu ya. Nah, kemudian kita total nilainya. Jadi kalau sangat tinggi nilainya 5 gitu ya. Kalau sangat rendah dia 1. Nanti di total ya, dari misalnya tadi ada 5 isu, kemudian kita masuk di sini, mana yang paling tinggi itulah menjadi isu prioritas. Setelah itu isu yang tadi menjadi isu prioritas kita cari penyebabnya. Ya bolehlah kita pakai 5M 1E, tapi boleh juga mau pakai yang supplier, skill, surrounding, boleh. Jadi bebas ya model fishbone-nya. Nah, kita mulai cari penyebabnya ya. Jadi misalnya isu prioritas tingginya angka stunting ya di puskesmas ya, di wilayah kerja puskesmas. Nah, penyebabnya apa? Nah, Anda analisis satu-satu penyebabnya. Setelah Anda analisis satu-satu penyebabnya, kemudian Anda rumuskan ide gagasan pemecahannya. Gitu ya. Jadi ini ada penugasan tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Itu berkaitan dengan tugas dari isu kontemporer ya. Jadi isu kontemporer itu ada penugasan nanti dilihat di kolabjarnya ya. Jadi penugasannya itu menganalisis isu kontemporer, kemudian tentukan isu prioritas, kemudian bagaimana Anda mau merumuskan gagasan pemecahannya. Saya any question sampai di sini? Aman kayaknya. Sumakan dangis semua orang ini. Apa kalau bahasa ini bahasa toli-tolinya ambal ya Adek. Apa namanya? Ambal Bu. Ambal. Aduh, nanti lah insya Allah Ibu bisa ke toli-toli baru mau rasakan lagi ambalnya toli-toli. Ambalnya toli-toli itu enak gitu, pakai daun kemangi, pakai apa ini? Pakai rono ya. Apa kalau sana bilang? Kalau saya bilangnya rono. Latang. Oh. Dulu ya ibu belum kerja, menikah, gaji suami kan pegawai baru, gaji suami masih kecil ya. Kalau mau pergi ke pasar itu ikan batu mahal mehong karena orang bacude cingke ya kan, orang panen cingke itu ikan mahal sekali karena orang lebih suka pergi bacude daripada pergi melaut. Ya kan, lebih banyak doi dia dapat pi bacude, pi panen cengkeh daripada pergi melaut. Nah, jadi yang paling murah itu di sana latang dekat pelabuhan itu ya, kalau kita lewat ya penuh latang dijemur di atap rumah orang. Wah, saya sampai sekarang malah saya mencium bau aroma itu ya. Bau aroma kalau lewat di situ kan perumahan itu ya. Rumah dekat pelabuhan itu ya, rumah-rumah panggung yang di ini. Wah, itu sudah. Dan saya paling sering beli latang. Karena latang saja yang murah di pasar itu. Ya, jadi latang saja yang murah beneran. Dia latangnya itu ditaruh di mangkuk. Benar enggak teman-teman ya? Mangkuk gitu ya, latang. Jadi beli latang lah 1 mangkuk ya. Beli 1 mangkuk. Kan saya cuma berdua sama suami, belum punya anak kan. Nah, jadi Pin, kenapa ngoni ini hampir setiap hari latang, kurang latang saja yang Ngana beli. Hari ini Ngana perlu marah, besok Ngana perkedel, besoknya lagi kita pepes ya, kita sebungkus-bungkus daun, besoknya pokoknya itu setiap hari kita makan latang tapi dengan versi rasa yang berbeda. Wah, bukan main ngoni 1 minggu kita makan latang terus, no, cuma itu yang murah. Kalau kita mau beli ikan batu, berarti kita puasa 1 minggu. Kita puasa Nabi Daud. Hari ini kita makan, besok kita puasa. Nah, kalau mau makan ikan batu, berarti kita harus puasa Nabi Daud. Kita bilang begitu sama suami, dia bilang, sudah Jopin, biar Jo yang penting orang tiap hari makan, biar Jo latang karena beli hampir tiap hari beli latang, karena itu yang murah. Nanti beli ikan kalau lagi murah, pergi di
Nalu sana, sama Zul sana, ya, sama itu tempatnya ikan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, nanti untuk penugasan menganalisis isu kontemporer. Oke? Nah, sekarang jelaskan dulu untuk penugasan yang apa namanya kesiapsiagaannya. Kelihatan nih di layar? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, kelihatan. Nah, teman-teman itu Ibu suruh kesiapsiagaan bela negara. Nah, prakteknya itu Anda praktekkan, Anda videokan ya. Jadi nanti berbagi tugas di dalam kelompok ya, karena penugasan itu praktek itu kelompok ya, kelompok. Nah, jadi siapa yang lari 12 menit ya, Anda sambil bikin video sambil ceritakan manfaatnya gitu ya. Jadi ada yang praktek lari tapi ada suara lah gitu ya, menyatakan bahwa untuk kita pull up manfaatnya apa, chinning itu apa. Ibu kemarin ini di Toli-Toli Ibu prakteknya ini di lapangan Haji Hayun. Di lapangan Haji Hayun itu kan di pojok-pojok itu ada ya tempat chinning ya, tempat pull up itu ada. Nanti boleh teman-teman ambil videonya di situ ya. Ada sit up, push up ya, shuttle run. Kalau berenang nggak usah lah berenang ya. Yang lari boleh. Jadi siapa yang kuat lari gitu ya, ambillah videonya. Kemudian nanti ada video juga tentang etiket, kerapihan diri ya. Mulai berdiri, duduk, berjalan, berbicara sampai jamuan. Nah, itu Anda bikinkan ya. Anda bikinkan videonya. Ya, ini semua ada di modul sih ini. Jadi bagaimana tata caranya Anda tinggal lihat modulnya, kemudian Anda bikin videonya. Kemudian nanti Anda masukkan ke dalam penugasan di Kolabjar. Jangan lupa ada rencana aksi bela negara. Ya, nanti rencana aksi bela negara ada juga videonya implementasinya. Misalnya Anda di situ cinta tanah air, Bu, saya cinta tanah air ini saya mau menanam Ibu gitu ya, menanam sekarang lagi krisis pangan ya, isu kontemporer yang dihadapi sekarang salah satunya adalah krisis pangan. Maka saya mau membuat aksi bela negara saya adalah menanam sayur, menanam rempah-rempah di halaman rumah saya. Nah, Anda videokanlah itu ya. Jadi ada tugas individu ya, itu implementasi dari rencana aksi bela negara. Anda videokan, nanti Anda masukkan ke dalam Kolabjarnya. Nanti juga ya untuk praktek kesiapsiagaan itu ada baris berbaris ya, boleh. Jadi yang hadap kanan gerak ya, balik kanan gerak, boleh kita praktekkan. Nanti kalau klasikal kita akan praktek juga sih secara langsung, tapi Anda boleh praktekkan, Anda videokan ya. Aduh, ini Ibu punya foto di mana ini ya? Siapa tadi yang Eko tadi yang pengen ke Jepang ya? Eko ya, ini foto Ibu waktu ke Jepang ini. Ibu pas di bandara ini Narita ini, foto rame-rame ini. Ini pas Narita, ini pas bulan Februari 2020, Februari 2000. Jadi pas awal pandemi nih Ibu ada di Jepang ini sama teman-teman semua ini. Gitu ya, jadi kemudian nanti Anda boleh praktek keprotokolan. Berbagi tugas nanti ya teman-teman, berbagi tugas, kemudian videonya dikompilasi seperti itu. Ya, kalau ini nggak usah lah ini ya, sudah banyak tugas yang Ibu berikan. Tapi Ibu jelaskan sedikit ya tentang nanti ya teman-teman semua, pada saat Anda bekerja ya, mungkin di kantor ya, ada penyelewengan ya, ada penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya, bentuk bela negara kita tidak boleh hanya diam ya. Misalnya perjalanan fiktif, Muhammad satu kantor bikin perjalanan fiktif. Apa yang harus saya lakukan? Anda membuat namanya laporan informasi.
jangan biarkan ya bentuk bela negara kita, jangan biarkan negara kita ambruk ya dengan banyaknya korupsi, khususnya di kalangan PNS ya, di mana kita bekerja. Nah, teman-teman boleh membuat namanya laporan informasi ya, ditujukan kepada pihak ya yang punya kewenangan untuk melaksanakan audit misalnya, supaya orang-orang yang curang, yang mencuri dan sebagainya itu bisa diaudit dan hasil laporan hasil pemeriksaannya itu bisa ditindaklanjuti misalnya dengan mengembalikan uang ya ke kas negara. Itu bentuk-bentuk bela negara kita ya. Jadi Pak Ikra, jadi misalnya berurusan dengan pengairan, pas dilihat, aduh, kenapa ini orang-orang pada bermain-main ya, bekerja tidak serius, kemudian banyak markup dan sebagainya misalnya, Anda boleh membuat namanya laporan informasi. Nah, laporan informasi ini bentuk kesiapsiagaan dini bela negara kita. Jadi di PKM, puskesmas, aduh di puskesmas ini banyak sekali pengadaan alkes obat-obatan, ya pengadaannya cuma 10 dos, ya yang terlaporkan 100 dos, wah 90 dosnya sudah rauk masuk kantong gitu. Kita tidak boleh membiarkan hal itu terjadi dong, gitu ya. Maka bentuk bela negara kita adalah membuat laporan informasi. Jadi dari siapa gitu ya. Jadi dari siapa kepada siapa, misalnya di bidang kesehatan gitu ya, sumbernya apa gitu ya, nilainya ada. Ini di modul ada contohnya. Anda boleh lihat kembali cara membuat laporan informasi. Fakta-faktanya apa? 5W1H gitu ya. Bagaimana misalnya di satu desa itu angka stunting tinggi sekali. Hampir semua anak yang lahir balita ini mengalami gizi buruk. Kemudian kita tidak membuat laporan informasi untuk segera ditindaklanjuti. Misalnya kita seorang bidan, kita biarkan saja. Nggak boleh kita biarkan saja. Kita buat laporan informasi ya. 5W1H. Nah, bagaimana caranya 5W1H? Jadi ada what, apa yang terjadi. Misalnya di Desa Galumpang terdapat ya misalnya 50 orang balita yang mengalami gizi buruk bla bla bla. Jadi what, apa, who, when, kapan kejadiannya ya. Jadi pada tanggal sekian hari ini gitu ya. Jumlahnya sekian, how, bagaimana, kenapa itu bisa terjadi ya. Karena misalnya krisis pangan bla 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 gitu ya. Tidak adanya penjual apa gitu ya, Anda mulai mencari informasi itu. Kemudian pendapat pelapor apa ya jadi berdasarkan misalnya aturan gitu ya, aturan Menkes penanganan stunting, maka mohon ditindaklanjuti keadaan di Desa Galumpang ini, misalnya pendapat pelapor itu ya. Kemudian Anda tulis tanggalnya. Seperti itu ya. Ini bentuk-bentuk bela negara kita. Jadi tidak boleh kita biarkan. Aduh, ini foto di mana ya? Ibu sampai lupa. Ini kayaknya Ibu menuju ke Bangkep deh ini fotonya, kalau tidak salah. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan di layar? Tidak. Tidak. Aduh, kenapa Ngana tidak bilang dari tadi, kita sudah capek bicara, ya Tuhan, Rabi. Tadi kita tanya sudah kelihatan di layar. Kelihatan ya, Ibu T ulang ya, pokoknya Ibu T ulang. Kenapa Ngoni tidak bilang dari tadi kalau tidak kelihatan? Yang kelihatan cuma wajahnya Ibu berarti ya? Ada filenya saja Bu, tapi isinya tidak kelihatan. Filenya ada. File-filenya ada. Cuma folder Bu yang kelihatan. Folder Bu. Baru Ngoni tidak bilang dari tadi ya ilah. Yang kita mau gigi dompet telinga satu ini orang ini. Mana sudah tadi itu? Harusnya bilang mohon izin Ibu, enggak kelihatan. Kelihatan ini? Ini sekarang kelihatan? Di layar? Kelihatan Bu. Kelihatan. Ya Tuhan. Memang ini itu. Ini ya nanti yang Anda praktekkan ya. Jadi mulai lari ya sampai etika-etiket ya. Nanti dibuatkan videonya.
Oke, ini semua ada di modul. Jadi tinggal buka modulnya, apa semua yang harus Anda pakai, kemudian Anda bikinkan videonya. Ingat ada aksi bela negara, ya tadi bikinkan videonya juga. Dari misalnya cinta tanah air, Anda mau bikin apa, ya rela berkorban, Anda mau bikin apa, bikinkan videonya, ya. Kemudian ini nanti apa ini yang boleh praktek baris berbaris, ya masukkan juga videonya. Cuman pelaksanaan aba-abanya gitu ya, perintah gitu ya, silakan dipraktekkan. Ini tadi yang Ibu bilang tadi, si Eko tadi, ini video Ibu ini sama teman-teman segrup gitu yang pergi ke Jepang. Ini Ibu sampai di Jepang itu tengah malam ini, pas lagi pandemi. Nekat ya, kami ini satu grup pergi pas lagi pandemi, mulainya pandemi. Nanti ke protokolan boleh silakan nanti teman-teman juga bikinkan videonya. Ya, ini laporan informasi tadi yang Ibu sudah sampaikan tadi. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi bentuk salah satu kewaspadaan dini kita, itu kita membuat namanya laporan informasi. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di sekitar kita, jangan dibiarkan, ya. Tetapi kita harus bikinkan laporan informasi kepada pihak-pihak yang bisa mengambil keputusan kebijakan untuk menangani informasi yang kita sampaikan, ya, seperti itu. Oke, tugasnya aman ya, Ibu sudah sampaikan ya semuanya ya. Jadi nanti tugas-tugas itu Anda kerjakan secara individu, secara berkelompok. Nanti insya Allah hari Senin depan, Senin depan kita akan masuk di tanggal 18, ya 18 Juli. Itu kita sudah presentasikan penugasan yang Ibu berikan. Jadi ada rencana aksi bela negara, ada menganalisis isu, kemudian ada kegiatan praktek kesiapsiagaan. Ya, praktek kesiapsiagaan bela negara yang Anda bikin secara berkelompok, ada juga individu, Anda upload, nanti kita tampilkan sama-sama pada saat kita ketemu 3 jam, ya, di 3 jam pelajaran di hari Senin depan. Any question? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Wana. Terima kasih kesempatannya, Bu. Saya mau bertanya tentang tugas. Tadi kan di sini ada tugas individu yang tentang siapsiagaan bela negara ya. Pertanyaannya, apakah yang dibuat itu dalam sesuai profesi atau bebas, temanya apa? Terima kasih, Bu. Sesuai profesi saja, ya. Jadi makanya nanti videonya bisa kesiapsiagaan ya, kesiapsiagaan bela negara ya. Misalnya saya Wana perawat. Oh, saya punya kalau kesiapsiagaan mah umum. Kesiapsiagaan ini kan yang etika-etiket ya. Kalau misalnya berpakaian sebagai perawat, bagaimana nih perawat berpakaiannya ya? Ada etiket berpakaian ya, bagaimana caranya? Ini dipraktekkan gitu ya. Bagaimana cara berpakaian yang baik dan benar itu seperti apa? Ya, sebagai seorang perawat, atau boleh secara umum sebagai PNS. Ada kan edarannya tuh kan, edarannya berpakaian itu tidak sembarangan. Oh, sekarang itu canggih-canggih, orang pergi ke kantor pakai gamis. Padahal edarannya bukan seperti itu kan? Benar nggak teman-teman? Ya, ada kan edaran ya, ada edaran cara berpakaian gitu ya. Wah, ini pas Ibu lihat, ibu-ibu sama pakai gamis pergi kantor gitu ya. Padahal kita ada etika-etiket kita dalam berpakaian gitu ya, diatur semuanya ya. Ibu dulu ini pernah menjabat kepala bidang pendidikan dasar. Wah, itu kalau ke kantor, jadi hari Senin harusnya orang pakai keki, tahu enggak? Itu kadang-kadang ada kepala sekolah, guru datang pakai baju korpri ke kantor. Ini orang nggak ngerti nih, ada apa ini etiket berpakaian itu, etikanya itu hari apa dipakai gitu ya. Bagaimana cara berpakaian? Ada lagi yang paling ini lagi. Dulu masih ada baju linmas, ya, atasan dia pakai keki, bawahan dia pakai linmas. Waduh, ini gara-gara enggak paham tentang kesiapsiagaan bela negara itu, Anda maksudnya penampilan performa Anda juga bagus. Ya, jadi Anda sehat jasmani, sehat mental, performanya bagus supaya bisa memberikan layanan yang profesional. Ya kan? Kalau kita pakaiannya bagus, rapi dan sebagainya, orang akan percaya. Misalnya ya, baru lihat ini
ini mau melahirkan, mau brojol ini. Sakit perutku, Bapak, sakit perutku, tolong Bapak. Pas datang kemarin, sudah, tenang nak, so ada bidan. Mana bidan itu? Aduh, Setia mau kasih melahirkan sama itu. Oh, bukan bidan itu, Mama. Penampilan tidak meyakinkan sebagai bidan. Ya, makanya Anda harus kesiapsiagaan itu, Anda performanya bagus. Ya, bayangin kalau tiba-tiba Yuli datang, ya, dengan pakaian yang tidak karuan, orang tidak akan percaya, mungkin dia tambah kesakitan gitu ya untuk melahirkan. Aduh, Ibu ingat ini, akhirnya jadi ingat melahirkan di rumah sakit Mokopido itu, Ibu ingat sekali bidan yang bantu melahirkan itu namanya Bidan Sri. Untung kita enggak ada nama Sri di sini ya. Nah, Bidan Sri, tahu enggak? Waktu melahirkan tali apa ya? Tali pusar apa ya? Itu terlilit di leher bayi. Nah, dia butuh gunting. Ya, dia butuh gunting, digunting tali itu supaya tidak dililit leher bayi, karena bayinya mau ditarik keluar nggak bisa gitu ya. Tahu enggak, itu gunting yang dipakai tidak tajam. Aduh, nggak tajam guntingnya. Aduh, gimana? Nggak tajam guntingnya. Aduh, ini orang tinggal nyawa, ini kaki sebelah sudah di neraka, satu so di mana, ini satu ini entah sudah di surga sebelah atau di neraka sebelah. Ini guntingnya enggak tajam gitu. Akhirnya gunting itu tahu enggak, si bidan itu lempar ke luar, kena di jendela, kena kaca, kemudian jatuh ke bawah. Dibuang, ini gunting nggak bisa dipakai lagi, dibuang aja, plung. Terus dia pergi cari gunting. Ini kita anak belum keluar dari dalam perut ini, so tagepe di pintu. Aduh Tuhan. Ya, jadi nanti teman-teman, nanti kan Anda masuk nanti di agenda 2 ya, bagaimana harus mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN ya. Bagaimana Anda harus punya nilai kompeten di dalam bekerja, menyiapkan alat dan sebagainya, kayak gitu-gitu deh. Jangan sampai kejadian deh saya melahirkan dituli-tuli kayak gitu. Aduh, anak keluar itu sudah biru-biru, apa ya? Kuning. Apa itu nama penyakitnya itu? Anak yang keluar itu kuning. Apa ya, Yuli? Kayak ikan palumara itu anakku itu keluar itu. Kuning sekali. Nggak ada Yuli ya? Apa namanya itu anak? Apa namanya? Yang anak yang lahir itu kuning. Terus, Bu. Apa itu? Terus kelebihan bilirubin, kelebihan bilirubin. Gitu ya. Jadi anaknya yang keluar itu kuning. Oh, semua biar matanya kuning semua. Jadi seperti itu. Itu kenapa itu ya? Pengaruhnya kenapa itu? Apa yang menyebabkan seperti itu, Ana? Itu biasanya fungsi hatinya belum bagus, Bu, sehingga menyebabkan kuning pada si bayi bawaan lahir biasanya. Fungsi hatinya belum sempurna gitu ya. Iya. Keluarnya dia kuning kayak gitu. Aduh, kasihan itu. Jadi anak saya yang kedua itu yang gitu. Sekarang lagi koas dia. Jadi koas tahun kedua. Dia kemarin di Objin ya, stase Objin ya. Wah, dia bilang, "Mak, saya sudah capek saya tangkap bayi," katanya. Dia tangkap bayi katanya. Dia karena di stase melahirkannya gitu ya. Tidur di sana gitu ya, tidur di rumah sakit. "Mak, saya udah capek juga, Mak, tangkap bayi," katanya. Gitu. Jadi lagi koas. Ya mudah-mudahan sih cepat selesai. Gitu ya teman-teman ya. Jadi penugasan ada di 3 materi, ada di Wasbang, ada di wawasan kebangsaan nilai bela negara, ada yang di isu kontemporer, dan ada di kesiapsiagaan bela negara. Nah, teman-teman semua kerjakan tugas-tugas itu, kerjasamanya harus bagus. Teman-teman, 2 saja pilihan kita ya. Kita mengikuti Latsar ini 2 pilihan. Lulus memuaskan dan lulus sangat memuaskan. Just 2 choices ya. Cuma 2 pilihan. No other choice, tidak ada pilihan lain. Ngerti? Ya. Jadi kalau Anda mau lulus sangat memuaskan, effortnya harus lebih, upayanya harus lebih, ya kan? Videonya harus bagus. Banyak sekali contoh-contoh video itu. Ada yang Ibu upload contoh video kan?
contoh video, bikin apa nih, bikin ringkasan materi kayak gitu-gitu. Banyak sekali contoh-contoh video. Anda apa ini bisa istilahnya ATM, Anda amati, oh bisa saya tiru nih, bisa saya modifikasi nih, ya. Jadi silakan bekerja sama dengan baik. Jadi pilihan cuma 2, ya. Lulus apa semua teman-teman? Lulus Memuaskan dan sangat Lulus memuaskan dan sangat memuaskan. ya. Jadi cuma 2 ya. Cuma 2 pilihan kita. Lulusnya memuaskan atau sangat memuaskan. Itu saja pilihan kita untuk menyelesaikan latsar ini. Ini baru hari pertama kan, di agenda 1 kan. Nah, jadi habis ini nanti masuk agenda 2 seminggu istilahnya ya. Seminggu Anda kerjakan tugas-tugas, masuk di hari Senin langsung lanjut kan, masuk di agenda 2. Tak terasa tuh waktunya. Ya tiba-tiba sudah aktualisasi, tiba-tiba sudah klasikal, tiba-tiba sudah selesai, tiba-tiba sudah keluar ya, keluar SK PNS. Pas keluar SK PNS, Bu, saya so boleh melamar anaknya orang, Bu. So ada keluar sampai SK PNS, Ibu. Ya, yang belum dilamar, ngoni so boleh datang melamar sampai SK PNS so keluar. Begitu. Ya. Bisa ya? Ikra ngoni so menikah. Ya, sudah, Bu. Sudah punya anak? 1 tahun. 1 tahun. Baik. Laki-laki perempuan? Laki, Bu. Laki-laki ya. Jadi sudah ada rencana mau kedua ini? 5 tahun ke depan lah yang kedua. 5 tahun ke depan gitu kan. Ada yang sudah punya anak 2? Boleh angkat tangan? Ngana so tua Zul, so punya anak 2. Laki perempuan Zul? Perempuan laki-laki. Sepasang sudah ya. Alhamdulillah. Adek? Kalau adek? Laki-laki dan perempuan, Bu. Sudah 2 juga. Aduh, Ibu ingat kalau dulu, sekarang namanya latsar. Kalau dulu namanya prajabatan. Jadi Ibu juga waktu ikut prajabatan itu Ibu punya anak 2 juga. Jadi pas lagi prajabatan itu Ibu punya anak 2. Jadi tapi bukan model pembelajaran seperti ini klasikal lama 3 bulan. Wah, Ibu lalu 3 bulan. 3 bulan itu prajabatan, tapi Ibu nginap di asrama. Di asrama diklat. Jadi nanti Ibu ketemu anak Ibu yang bayi itu nanti malam jam 10. Kalau jam 10 kan sudah neng, sudah semua orang disuruh istirahat. Nah, nanti anakku dibawa masuk ke asrama gitu ya, disusuin di situ. Baru dia pulang. Jadi setiap malam saja, jam 10 malam, jadi saya dikasih waktu setengah jam sampai 1 jam untuk ketemu anak saya gitu. Anak saya dibawa ke asrama, masuk di dalam kamar asrama gitu ya, pada saat jam malam. Tapi itu dijaga sama si Satpol PP ini, si Ade ini. Satpol PP yang jaga. Bu, nggak boleh lama ya, paling lama sejam. Nah, lumayan sudah 1 jam saya bermain dengan anak saya, nanti dibawa pulang lagi. Kayak gitu. Kalau sekarang mah enak. Ada yang tiba-tiba lagi ikut Zoom, Bu, mohon izin menyusui, dia angkat jilbabnya begini. Jadi ikut pelatihan DP bayi di situ ada menyusu di situ. Aduh, ya masih bagus lah gitu ya. Jadi sambil belajar sambil kalau kita dulu mah tidak bisa gitu ya. Ini jadi kita tetap masih bisa di dekat anak kita gitu ya. Ada yang punya anak bayi? Sekarang? Nggak ada ya? Nah, syukurlah nggak ada yang punya. Nanti ya teman-teman pada saat seminar terakhir, Anda harus jauh-jauh dari rumah pada saat seminar. Ya, pada saat seminar harus jauh-jauh dari rumah. Ibu ingat sekali ini ada kejadian, ya ada peserta latsar, Bapak ini Ngana Zul, ya memang Ngana dekat rumah. Ya, kalau pas seminar aktualisasi rancangan, bayangin itu anaknya lari, si ibunya itu kan itu pintu ditutup. Anaknya itu kan jadi si bapaknya itu seminarnya di dalam kamar. Nah, si ibunya itu buka pintu, lupa tutup. Anaknya lari masuk. Wah, itu ingusnya meleleh begini. Ini bapaknya lagi presentasi. Bapak penguji yang saya hormati, gitu ya. Lagi presentasi ya kegiatan saya, nilai yang saya aktualisasikan. Anaknya langsung duduk di pangkuan. Terus anaknya langsung, Pak, bukakan game. Ini meler hidung yang ini ingusnya meleleh. Aduh, saya bilang gimana ini. Jadi nanti ya teman-teman, pada saat seminar nanti usahakan jauh-jauh dari rumah.
cari tempat yang bisa kita fokus, yang tempatnya sepi, jaringan bagus. Ya, gitu ya. Jadi jangan di rumah, bayangin ada yang sementara seminar, anaknya nangis, "Mama, buka pintu," ditendang-tendang pintunya. Tapi itu kedengaran lagi di dalam ini Zoom-nya. Aduh, itu siapa suruh kamu ikut seminarnya di rumah, atau tidak kita yang di rumah, anak kita diungsikan dulu gitu ya. Diungsikan, nah, nanti saya WA kalau sudah selesai seminar baru bawa kemari tapi anak. Ya. Begitu nanti ya, yang punya anak ini khususnya, atau yang punya ponakan di rumah yang ribut gitu ya. Ya ingin itu sudah teriak-teriak, tendang-tendang pintu. "Buka pintu Mama, buka pintu Mama. Kenapa dikunci Mama?" Padahal mamanya lagi seminar di dalam. Aduh, tapi suaranya sudah masuk, kedengaran semua sama pengujinya, sama mentornya ya. Jadi seperti itu nanti ya teman-teman ya. Jadi Anda supaya fokus, Anda cari tempat yang bagus ya untuk ikut Zoom juga ya, supaya tidak keluar-keluar dari Zoom-nya, cari tempat yang bagus wifi-nya. Kemudian kalau ini siapkan memang paket data. Paket data itu siapkan. Jadi kalau misalnya jaringan wifi-nya mati, kita ada paket data, bisa kita ikut pakai HP gitu ya. Nah, nanti teman-teman persiapkan. Jadi nanti jangan lupa di dalam kerja kelompok harus bisa berbagi tugas dengan baik. Ya kan videonya itu banyak itemnya gitu ya. Mungkin bisa berbagi, silakan. Ya, silakan berbagi. Ini siapa yang kerjakan ini, bagi tugas lah gitu ya. Supaya deadline-nya. Jadi penugasan itu misalnya hari ini ada penugasan, setelah sinkronus ini kan ada penugasan tuh. Jadi sebelum berganti hari Anda sudah harus upload. Jadi dilihat penugasannya di tanggal berapa. Penugasan di tanggal berapa gitu ya. Langsung diupload hari itu juga supaya tidak terganggu masuk di agenda kedua. Bisa dipaham? Jadi nanti ya kan kita terakhir ketemu itu tanggal 18 hari Senin ya. Jadi di tanggal 18 hari Senin itu sudah tidak ada lagi untuk upload materi karena kita habis itu langsung masuk agenda 2. Paham maksud Ibu? Ya, jadi Anda harus bisa kerja cepat, kerja tepat gitu ya. Jadi jangan juga buru-buru, hasilnya tidak bagus. Ya. Kita mau karena pilihan kita tadi lulus memuaskan atau sangat memuaskan. Sehingga effortnya, usahanya harus lebih. Bisa ya, teman-teman ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Yang golongan 3 berapa orang ya? Siapa semua? Coba angkat tangan. Yang golongan 3. Zul. Siapa lagi? Saya juga bukan. Ikra. Siapa lagi? Ikra, Zul. Siapa lagi? Eko ya? Eko ya. Oke. Jadi ada 3 laki-laki yang kita perempuan berapa orang ya? Kita laki-laki 4 orang ya. Oke, baik. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi silakan kerjakan tugas-tugasnya dengan baik ya. Nanti insya Allah kita ketemu minggu depan hari Senin. Nah, sekarang teman-teman boleh teriakan kata penyemangat diri. Kata penyemangat diri boleh. Ini terserah deh. Boleh 1 suku kata, boleh 2 ya. Silakan. Pilih kata penyemangat untuk diri sendiri masing-masing, kemudian Anda teriakan, acungkan tangannya ke atas. Boleh? Nanti Ibu hitung sampai 3, kemudian Anda teriakan kata penyemangat, kemudian acungkan tangan ke atas. Bisa? Oke. Semua on dulu ininya mic-nya. Di unmute dulu semua. Oke. Ya, di unmute semua. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Pasti bisa. Hurra! Semangat. Ulang. 1, 2, 3. Hurra saja. Pasti bisa. Ternyata ada yang berteriak "Ura" gitu. Saya fans dengan Putin. Saya fans dengan Putin. Kemarin Ibu punya foto loh sama-sama Pak Putin ini. Ya, Ibu kemarin kan dari Malang. Ibu dari Malang. Kemudian pergi ke Jatim Park itu ya, Jatim Park. Kemudian di situ kan ada tokoh-tokoh dunia gitu ya. Jadi Ibu berfoto dengan patung lilinnya Putin. Wah, keren deh. Cuman nggak ada di sini ya. Fotonya. Ada fotonya itu Ibu berdiri di sampingnya Pak Putin.
Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti silakan kerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang tidak belum jelas, boleh nanti teman-teman boleh tanyakan ke ibu. Tanyakan ke ibu via WhatsApp boleh ya, boleh ibu ketikkan nomor ibu ya. Siapa tahu ada yang kurang jelas dengan penugasan, boleh ibu di chat ya, di chat untuk penugasannya. Bu ada tulis nomor HP ibu di situ. Silakan nanti ditanyakan kalau memang ada penugasannya yang kurang jelas. Bisa ya teman-teman ya. Oke, ada yang sudah sarapan pagi tadi ini? Coba angkat tangan yang sudah sarapan. Oke, sarapannya tadi apa? Kalau Ana apa sarapannya tadi? Nasi, sayur, sama ikan. Wih, cepatnya masak sayur ikannya ya. Oke, masih subuh ya sudah. Ya, ada yang berbeda sarapannya? Tidak pakai nasi sayur? Semua pakai nasi ya sarapannya. Kalau Eko tadi sarapannya apa? Nasi kuning. Nasi goreng, Ibu. Nasi goreng sama Ibu berarti. Saya juga tadi sarapannya nasi goreng. Oke. Ada yang nasi goreng juga ini sarapannya pagi-pagi sama Eko? Untung Eko enggak ngantuk ya. Sama Bu, saya juga nasi goreng Bu. Ada yang beda, itu yang paling Ibu ingin sekali kalau ke Toli-Toli, tempat makan Ibu itu, yang mie cakalang itu loh. Daerah apa itu namanya? Dekat bandara. Lalos, Bu. Lalos. Ya, Ibu pasti ke sana, ke Lalos. Ambalnya itu yang di mana yang enak ini? Ambal yang enak itu loh, di mana tempatnya? Kilo 1, Bu. 1. Ada juga Binte. Aduh. Sama nanti pasti makannya di Karebosi, tidak pernah luput tuh. Pasti saya akan mampir di warung Karebosi di situ. Masih ada kan warung itu? Masih ada. Yang dekat jembatan itu loh. Masih ada, Bu. Masih ada ya. Oke, itu saya kalau ke Toli-Toli sudah punya tempat yang harus saya pergikan gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau nanti Anda misalnya mengambil isu stunting ya, miris karena itu menjadi isu nasional gitu ya. Nah, jadi bagaimana nanti teman-teman bukan hanya urusannya bidan, perawat gitu ya. Bagaimana semua bisa bersinergi untuk bisa, karena kita sekarang menghadapi krisis pangan ya teman-teman. Benar kan? Di Palu itu rica mahal 90.000 1 kilo. 90.000 sekilo. Bayangin kita mau bikin dabu-dabu, bagaimana caranya? Mau dibagi bagaimana itu rica beli 10.000 sekali tumbuh gitu ya. Kemudian tomat juga lagi mahal gitu ya. Bagaimana? Jadi nanti bentuk cinta tanah air itu memanfaatkan pekarangan rumah. Jadi 11 orang ini lakukan itu, manfaatkan pekarangan rumah ya. Entah itu Anda menanam cabai, bibit cabai tanam atau tomat atau bawang atau sayur silakan ya. Karena semua apa-apa lagi sekarang lagi mehong. Boleh itu bentuk cinta tanah air kita adalah kita memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam. Boleh rempah, ya boleh, silakan. Ibu enggak punya halaman rumah. Ibu ini kan halamannya sempit sekali. Tapi Ibu sudah sediakan pot-pot ya, jadi nanam daun bawang ya. Kita tanah itu apa ini di samping rumah ada tanah cuman kecil saja, tapi di situ Ibu nanam serai, jahe, kunyit, lengkuas ya, obat-obatan. Banyak ya Ibu tanam-tanam aja di situ semua. Ya, mulai sirihnya, mulai mayananya. Jadi Ibu batuk apa, Ibu enggak perlu beli obat, Ibu cuma minum teh teh mayana gitu ya, teh jahe, teh serai, teh kunyit ya. Wah, itu yang Ibu konsumsi setiap hari ya. Nah, itu bentuk kecintaan kepada tanah air gitu ya. Kita mampu memanfaatkan pekarangan. Jadi jangan biarkan pekarangan rumah kita cuman ditubuhi rumput, tapi kita tanami hal yang bermanfaat. Karena berkaitan dengan krisis pangan ya yang kita hadapi. Bayangin itu teman-teman ya, mahal sekali apa-apa sekarang. Bawang merah itu 80 sekilo. Bayangin. Sekilo 80 yang biasanya cuma 20.000, makanya Ibu nanam daun bawang gitu ya. Jadi Ibu bikin nasi goreng tadi pagi pakai daun bawang aja, daun bawang yang Ibu gunting dari pot Ibu gitu. Gunting kemudian Ibu masak
masak nasi goreng gitu ya. Jadi istilahnya kita bisa irit, mimpi kita bisa tercapai juga. Kita mau kemana-kemana, kita bisa lakukan penghematan dengan memanfaatkan pekarangan. Salah satu ya yang bisa Anda masukkan ke dalam rencana aksi bela negara. Bisa ya teman-teman? Bisa ya? Oke deh. Ya, akhirnya ya teman-teman, Ibu cukupkan sekian dulu hari ini pembelajarannya. Tak terasa juga kita 2 jam pelajaran bersama-sama. Ibu mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin ada yang tidak kalau misalnya ada kata-kata yang tidak pantas tadi yang Ibu sampaikan, tolong dimaafkan ya teman-teman ya. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Dan Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akbar, terima kasih Akbar. Terima kasih, Bu. Ya, sebentar rapat ya di kantor ya jam 2 ya.